Sebentar kami akan belajar lagi firman-Mu. Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menolong kami supaya kami paham mengerti firman ini, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sertai hamba-Mu, biarlah Engkau yang berkenan untuk memakai lidah bibirnya menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Matius. Matius pasalnya yang kelima, ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saya akan membacanya untuk kita semua. Matius pasal 5 ayat 40 sampai 48. Demikian. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab Ia yang menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut-pemungut cukai berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia kita yang mau mendengar, belajar dari firman Tuhan, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Hendrik di skip dulu, enggak disebut Saudara Hendrik, ibu-ibu dulu lah ya. Bukan biasa-biasa saja. Kira-kira apa sih yang kita pikirkan kalau ada kata ini atau kalimat bukan biasa-biasa saja? Wah, luar biasa. Kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang, orang selalu kan mencari yang ini ya. Kalau kita mencari makanan, resto di Tangerang lah katakanlah, dekat daerah Tri. Lalu kalau ini Tri, yang ini gimana? Ah, biasa saja itu mah. Kalau yang di sana tuh dekat perapatan gimana? Ah, itu juga biasa aja. Ini nih yang agak mending, yang tidak biasa.
Artinya bukan biasa-biasa saja, itu ada nilai tambahnya. Kalau resto, kalau makanan bukan biasa-biasa saja, berarti ada sesuatu yang lebih enak. Ada ciri khasnya. Sehingga orang berbondong-bondong datang ke sana. Mungkin juga harganya menjadi pertimbangan, banyaknya, mucungnya. Ini bukan biasa-biasa saja, jelas ada nilai tambahnya. Kalau menjadi orang Kristen, apakah kita hanya menjadi orang biasa-biasa saja? Atau sebetulnya ada sesuatu yang beda? Beda bukan untuk mendiskriminasi orang, tetapi ada sesuatu yang nampaknya kok ini bukan biasa-biasa saja. Kira-kira ada enggak yang kita lihat atau bahkan yang kita sendiri saksikan kepada orang lain? Yang jelas kan kita jadi orang Kristen bukan setahun 2 tahun, sudah bongkotan, sudah lama. Kira-kira apa sih bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal, yang tidak tahu ajaran Yesus itu apa? Apakah sama aja? Kalau sama aja, buat apa? Nah, kita melihat pada hari ini belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pernah nggak kita kaget dengan permintaan Tuhan Yesus kepada pengikutnya? Khususnya kalau membaca perikop ini. Saya pernah kaget itu di bagian ayat yang 48. Ya, apa itu? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Bagaimana mungkin manusia kita disebut dan bisa pada tingkatan itu sampai sempurna? Nah, kalau nggak mungkin, kenapa Yesus memintanya harus lagi? Harus itu berarti wajib, harus sempurna. Apakah kita harus serba bisa melakukan apapun? Diminta berdoa harus bisa, diminta bernubuat oke, diminta bahasa roh lancar, diminta pelayanan tidak ada cacat celahnya, diminta untuk nyanyi paduan suara, suaranya oke banget, tampilannya keren, tidak ada cacat celahnya, wajahnya cantik, bodinya aduhai, sempurna. Apakah begitu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan kata haruslah engkau sempurna? Lama saya bergumul dengan ayat ini. Bukankah kami manusia terbatas? Tuhan tahu kelemahanku, Tuhan mengerti cacat celahku, bahkan dosa-dosaku yang banyak. Sebab kalau aku sempurna, ngapain juga aku datang pada Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosaku? Bukankah aku udah sempurna? Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak juga di antara kita yang baca bagian ini dan mempertanyakan apa sih sempurna itu. Sempurna kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu dituliskan dengan teleios, dari kata dasar telos.
dari kata dasar itu tujuan sebenarnya. Orang yang dikatakan sempurna adalah di sini tentunya dalam konteks dalam bacaan Matius ini orang yang mengerti, yang paham untuk apa Tuhan menciptakan saya. Untuk apa saya ada di dunia ini? Nah, ini dulu nih. Coba kita tanya pada diri kita, untuk apa sih Tuhan menciptakan saya di dunia ini? Untuk apa sih saya hidup sampai hari ini? Banyak di antara kita yang mungkin gamang dan nggak tahu. Ya itu masalah papa mamaku, kenapa mereka kawin, jadilah aku gitu ya. Aku nggak minta dilahirkan. Ada teman saya mau protes pada orang tuanya. Kalau hidup saya menderita, kalau hidup saya belangsak sengsara, saya tidak bahagia di dunia ini, saya akan protes. Protes ke siapa? Ke Tuhan? Bukan. Protes ke papa mamaku. Aku kan gak minta lahir di dunia ini. Kenapa kalian memfasilitasi aku sehingga aku ada di sini? Kalianlah yang harus bertanggung jawab kalau aku tidak bahagia. Saudara-saudara, ya mungkin saja bukan 1-2 orang yang protes begini. Ada yang lainnya juga. Salah papa mama kalau aku nggak bahagia, kalau aku nggak kaya, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang paham untuk apa dia ada di dunia ini, pasti dia akan mengatakan, saya ada di dunia ini bukan tanpa sebab. Bukan karena semata-mata keinginan 2 pasang atau 1 pasang manusia yang sedang kasmaran, dilanda cinta yang besar, lalu mereka menikah dan di situ aku lahir. Tetapi ini ada maksud Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, manusia dan orang tua kita hanyalah fasilitas saja untuk kita hadir ada di dunia ini. Maka kalau kita yakin bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Dia punya maksud untuk apa kita diciptakan. Jelas maksudnya bukan untuk merusak alam, merusak ciptaan, bukan untuk hidup sewenang-wenang. Tetapi kalau kita menengok, meminjam catatan kitab Kejadian itu, bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia, agar menguasai, memelihara ciptaan ini, merawatnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, agar ciptaan semua yang ada di dunia ini menjadi ciptaan yang memuliakan Tuhan Sang Penciptanya. Maka hidup manusia itu diciptakan dengan tujuan untuk memuliakan Sang Penciptanya, bukan hanya memuaskan diri sendiri. Hendaklah kamu sempurna, karena Bapamu juga adalah sempurna. Artinya hendaklah kamu mengetahui untuk apa kamu diciptakan, dan untuk itulah kamu memenuhi harapan Sang Penciptamu itu. Jadi artinya ada tujuan yang dikaitkan dengan fungsi. Untuk apa kita diciptakan? Sempurna ini saya sering gambarkan kalau kita membeli peralatan perkakas.
Mamanya Cencen pasti banyak tahu tentang perkakas. Alat-alat di bengkel. Katakanlah obeng. Kita mau buka baut. Baut itu baut yang kembang. Maka kita beli obengnya obeng apa? Obeng yang kembang. Bukan obeng yang minus ya. Jadi ketika kita beli di toko obeng itu, kita akan katakan beli obeng kembang. Lantaran kita mau buka bautnya yang kembang kepalanya itu. Kita beli di toko perkakas di Glodok sini. Lalu kita pakai. Kita buka tuh baut itu. Sesudah kita putar, buka, akhirnya kebuka tuh si baut ini. Lantaran sesuai obeng kembang untuk baut yang kembang itu. Maka obeng ini disebut ini teleios. Ini sesuai dengan harapanku, dia sempurna bisa membuka baut. Jadi obeng itu dikatakan sempurna bukan karena dia bisa memotong, bukan dia bisa menggergaji, bukan bisa untuk melakukan ini dan itu, tapi spesifik. Artinya khusus fungsinya itu bisa. Nah, orang percaya, orang Kristen mestinya memahami kata sempurna itu demikian. Kalau Tuhan ciptakan saya dengan pelbagai talenta, dengan talenta bisa memuji Tuhan, menyanyi dengan baik, kita pergunakan itu, kita latih, dan kita menyanyi lalu memuji Tuhan itu mengagungkan sehingga orang yang mendengarnya ikut memuji dalam hatinya, memuliakan Tuhan. Kita menjadi manusia yang Tuhan ciptakan dengan talenta yang pas, yang memadai, tujuan itu tercapai. Kita sempurna. Nah, secara umum Tuhan Yesus mau mengatakan di sini yang sempurna itu juga berpadanan dengan Sang Bapa. Berpadanan karakternya. Ini bukan hanya Tuhan Yesus mengatakan pada hari ini, pada saat ini, tapi dalam kitab Kejadian pun begitu. Diciptakan sesuai dengan gambar, dengan karakter, dengan sifat-sifat yang Tuhan ada. Maka kita disebut homo imago Dei, manusia menurut image gambarnya Tuhan. Nah, yang Tuhan Yesus perkenalkan kepada para pengikutnya dan kepada kita di sini, Bapa yang sempurna itu kayak apa? Seperti apa dan bagaimana? Maka disebutkan di situ karakter kasih ini ternyata sangat kuat sekali. Karakter cintanya Bapa itu sangat kuat sekali. Maka Yesus mengatakan di sini lebih spesifik nih, bahwa kalau orang mengikut Dia, mengikut Yesus, yang harusnya terjadi adalah cerminan kasih Bapa itu ada di dalam dirinya. Cerminan yang seperti apa digambarkan di sini, ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kalau kita telusuri bagian ini, saudara-saudara bisa lihat dalam Imamat misalnya, Imamat 19 ayat 18. Di situ diungkapkan firman itu telah mendengar atau telah diperdengarkan demikian. Tapi sekarang Yesus mengingatkan kembali pada hakikatnya kasih Bapa itu seperti apa. Ayat 44 yang mengatakan, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu.
ini luar biasa. Tadinya hanya sesama yang dikasihi, musuh dibenci. Namun Yesus mengatakan enggak begitu. Kalau setiap orang yang mendengar perkataanku, yang mengikuti aku, maka harusnya kamu mengasihi bahkan musuh-musuhmu. Bisa enggak sih? Bisa enggaknya tuh sebetulnya harusnya kita berpikir Tuhan memberi perintah ini, pasti manusia itu bisa melakukannya. Yang dipertanyakan masalahnya mau atau enggak. Pasti bisa kita mengasihi musuh. Tapi masalahnya mau enggak saya melakukannya? Dia itu mengkhianati saya. Dia itu menyakiti udah terlalu banyak hal-hal yang menyakitkan dia kirim padaku. Oke lah, kita boleh berteman tapi enggak lebih, enggak mau jadi sahabatan dan seterusnya. Tuhan mengatakan enggak begitu. Harus mengasihi, mendoakannya. Mendoakan supaya bukan dia dibalas oleh Tuhan, supaya dia celaka dan seterusnya, bukan. Tapi supaya Tuhan tetap memberikan rahmat-Nya, memberikan hidayah-Nya, memberikan pemahamannya yang baik, supaya keluarganya baik, dirinya menjadi berkat juga. Dan dikatakan dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Anak-anak Bapa di sorga. Sebutan anak bukan hanya supaya kita dapat banyak hal keistimewaan, nanti dapat warisan di sorga. Bukan hanya itu, tetapi seperti Bapa. Ya, kita anak-anaknya seperti Bapa. Bapa yang seperti apa? Yang menerbitkan mataharinya, baik bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Menurunkan hujan. Dia tidak memilah-milah. Oh, ini orang yang tidak mengenal aku, orang yang jahat, biarlah kekeringan terus sampai mati. Ini lantaran orang baik dikasihnya hujan berkat. Enggak begitu. Kalau dalam satu kota, satu daerah hujan, ya hujan semuanya. Ada yang baik, ya dapat juga air hujan. Ada yang nggak baik juga, ada yang jahat, tapi tetap menerima itu. Matahari juga demikian. Jadi tidak memilah-milah. Masalah orang mau bersyukur dan tidak itu tergantung pada niat seseorang itu. Nah, jadi di sini Yesus mengajarkan itu. Kalau kamu mengasihi yang mengasihi kamu, apa lebihnya daripada orang-orang berdosa? Apa lebihnya dari pemungut cukai? Mereka juga melakukan itu. Nah, ini Kristen yang bukan biasa-biasa saja. Harusnya kita berlatih untuk itu. Mengasihi orang yang tidak hanya mengasihi saya. Memperhatikan orang lain bukan hanya orang itu karena memperhatikan saya. Tapi karena kasih cinta, kasih Tuhan yang sudah meluap dalam hidupku, maka aku akan mengalirkannya kepada setiap orang. Maka kita lihat bukti cinta kasih yang seperti ini. Yesus mengatakan, kalau orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah juga dengan dia 2 mil. 1 mil itu berapa sih? Kurang lebih 1,5 kilo. Mungkin 1 mil di sini ke Mangga 2 situ. Kalau orang ngajak, ya, teman kita ngajak, jalan yuk 1 mil, kurang lebih tadi saya katakan ke Mangga 2 situ. Mungkin kita akan happy juga, ya, karena diajak jalan ke mall, ke tempat belanja. Kebetulan saya pengen ada sesuatu yang dibeli di sana. Ya oke lah, kita jalan.
Jalannya lebih dari 1 mil pasti, karena muter-muter di dalam mall itu. Ya, ini belum dapat, yang ini ya kita nyebrang lagi ke sana kemari, udah gitu lapar, makan sama-sama. Enak kayak begitu. Tapi dalam konteks, dalam dunia yang sedang Tuhan Yesus hadapi, berjalan 1 mil itu ada artinya. Pada saat itu orang-orang Yahudi punya kebiasaan yang hebat, ya. Kalau seseorang, orang asing datang ke kampungnya, lalu menanyakan, misalnya, di mana sih alamatnya Cici, gitu ya. Orang itu tidak hanya mengatakan, nih dari sini, lalu jalan ke depan kira-kira 500 meter. Dari situ ada perempatan, kamu belok kiri. Sesudah belok kiri, di situ ada pelang besar, di situ ada toko, ya, apotek katakanlah. Di situ kamu lurus lagi, belok lagi. Kira-kira gimana? Masih mending di kota besar begini ada yang menunjukkan kayak gitu. Tapi orang akan mengatakan, gak tahu, cari aja sendiri. Atau kita sudah pakai Google Map, oke lah. Tapi zaman itu, orang-orang Yahudi ketika orang asing masuk, kesulitan untuk mencari tempat, maka orang Yahudi itu, yuk saya temenin, saya jalan bersama-sama. Jalan bersama-sama untuk menunjukkan maksimal tadi 1 mil, 1,5 kilo. Tidak hanya main tunjuk-tunjuk aja. Ini sesuatu yang baik kan? Tapi Yesus mengatakan 2 mil, artinya apa? 2 kali lipat dari itu. Artinya menjamin orang itu supaya sampai di tempat alamat yang ia mau tuju. Nah, kemudian kebaikan ini disalahgunakan oleh tentara Romawi. Bukan hanya menemaninya, tetapi semua barang-barang yang dibawanya itu harus dipikul oleh orang ini. Bayangkan orang asing mau ke tempat yang ia tuju, bawa barang banyak, itu harus dipikul untuk sampai ke tempatnya. Yesus mengatakan kebaikan seperti ini belum cukup, tapi harus kamu 2 kali lipat, harus menjamin sampai. Kalau itu dilakukan, maka kamu harus lebih baik. Harus bukan yang biasa-biasa saja. Di sini ada orang yang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Itu baju dengan jubah sama harganya sekarang ini mungkin kemeja dengan jas. Pasti berlipat-lipat. Kalau orang meminta jaminan kepadamu itu baju, kamu bisa memberikan itu, harusnya lebih lagi kamu bisa menjamin. Nah, disinilah sebetulnya kehidupan orang Kristen diminta untuk bukan jadi manusia yang biasa-biasa saja. Tadi saya katakan atau berdasarkan firman Tuhan ini menjadi sempurna seperti Bapamu itu. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya? Akan sulit kalau dalam pikiran kita selalu mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin manusia bisa sempurna. Tidak mungkin saya bisa seperti Yesus, apalagi seperti Bapa. Kalau itu yang terjadi, sudah tertutup. Tapi kalau ini pesan Tuhan Yesus ini dicerna oleh kita dengan baik, dengan positif, oh pasti Tuhan meminta itu, aku bisa melakukannya. Maka aku akan berlatih. Seorang olahragawan pasti ia akan melakukan latihan yang sangat luar biasa untuk memenangkan pertandingan, supaya pertandingan itu menjadi hal yang terbiasa. Anak Tuhan kalau tidak pernah berlatih hal-hal yang begini, dalam otaknya akan selalu mengatakan tidak bisa.
Ketika tidak bisa, ya kita hanya bisa melakukan yang biasa-biasa saja. Kesaksian kita, semua orang juga bisa lakukan itu. Apa bedanya dengan orang atau dengan murid-murid Tuhan? Nah, di sini kita harus mencoba. Harus belajar mempraktikkan. Gagal tidak apa-apa. Mungkin kita mengasihi musuh kita, kita dikecewakan lagi, kita disakiti lagi, nggak apa-apa, lakukan lagi. Terus menerus hingga kita menjadi figur anak-anak Bapamu yang di sorga. Biarlah itu menolong kita, bahwa kita jangan hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tapi bukan biasa saja. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.